Selamat kembali di acara Green Future, tempat kita berbicara tentang solusi untuk lingkungan yang lebih baik. Pada segmen kali ini, kita akan membahas masalah yang semakin mendesak, yaitu polusi plastik. Di sekitar kita, plastik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tetapi sayangnya dampaknya terhadap bumi sangat mengkhawatirkan. Hari ini kita mempunyai narasumber spesial, yaitu Ibu Hafizah, seorang ahli lingkungan yang sudah lama berkecimpung dalam isu pengolahan sampah plastik. Selamat datang Ibu Hafizah, terima kasih sudah hadir di acara ini. Ya, terima kasih sudah mengundang saya dan senang berbagi ilmu kepada pemirsa. Mari kita mulai dengan fakta yang cukup mengejutkan. Setiap tahunnya dunia menghasilkan sekitar 300 juta ton plastik dan hanya sebagian kecil yang bisa didaur ulang. Sisanya sampah plastik yang terus menumpuk di darat, di laut, dan bahkan mengancam ekosistem. Apa yang sebenarnya terjadi dengan plastik ini setelah kita membuangnya? Betul sekali, plastik tidak bisa terurai dengan mudah. Itu sebabnya sampah plastik, khususnya yang sekali pakai, terus menumpuk di tempat-tempat pembuangan sampah. Kemudian pada akhirnya mencemari lingkungan. Banyak plastik yang berakhir di lautan, dan ini mempengaruhi kehidupan laut. Bahkan mikroplastik yang masuk ke dalam rantai makanan kita. Sangat mengkhawatirkan sekali ya. Dan kita sering mendengar istilah mikroplastik akhir-akhir ini. Apa sebenarnya mikroplastik itu dan seberapa besar ancamannya? Oke, baik. Mikroplastik ini sebenarnya adalah potongan-potongan kecil dari plastik, biasanya berukuran kurang dari 5 mm, yang berasal dari plastik yang lebih besar yang terurai seiring waktu, atau bisa juga berasal dari produk seperti kosmetik, sabun, dan pakaian sintetis. Mikroplastik ini sangat berbahaya karena ukurannya yang sangat kecil membuatnya mudah masuk ke dalam tubuh hewan laut dan juga manusia, yang pada akhirnya akan menimbulkan risiko kesehatan dalam jangka panjang. Wah, sungguh mengerikan sekali ya. Jadi, selain polusi visual, polusi plastik juga menimbulkan ancaman kesehatan yang nyata. Apa yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk membantu mengurangi masalah ini? Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi masalah ini? Oke, hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama, kita bisa mulai dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti kantong plastik dan sedotan. Kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilah sampah dan mendaur ulang juga sangat penting. Selain itu, kita perlu mendukung kebijakan yang mengarah pada pengurangan penggunaan plastik, baik di tingkat lokal maupun global. Tapi tentu saja ini bukan masalah individu kan? Pemerintah dan industri juga perlu berperan. Betul sekali. Pemerintah perlu memperkuat regulasi lagi terkait pengolahan sampah plastik, seperti larangan penggunaan plastik sekali pakai atau menerapkan pajak untuk barang-barang berbahan plastik. Di sisi lain, industri juga harus berinovasi untuk menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan dan mendukung sistem daur ulang yang lebih efisien. Seperti yang kita ketahui, beberapa negara sudah mulai mengimplementasikan kebijakan yang cukup ketat. Bukan begitu, Bu? Tapi untuk perubahan yang lebih besar, dukungan dari masyarakat global juga sangat diperlukan. Benar sekali, setiap langkah kecil yang kita ambil, mulai dari pengurangan penggunaan plastik pribadi hingga menggunakan kebijakan yang lebih besar, semuanya memberikan dampak yang positif. Semuanya dimulai dari kesadaran dan tindakan bersama. Terima kasih Ibu Hafizah untuk wawasan yang bermanfaat hari ini. Semoga diskusi ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih peduli dan bertindak dalam mengurangi polusi plastik. Bagi pemirsa di rumah, mari kita mulai dengan langkah kecil, kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang. Sampai jumpa di segmen berikutnya dari Green Future. Terima kasih sudah menyaksikan. Mari bersama-sama kita jaga bumi agar masa depan tetap hijau dan lestari.